Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Ariel Haisi di sini. Nah, kali ini gue mau sharing buku lagi. Jadi bukunya apa? Bukunya ini. Simbolisme Perkawinan Jawa yang ditulis oleh Bu Irmayanti Meliono Budianto. Jadi Bu Irma ini adalah pengajar di FIB UI. Jadi buat lo yang anak FIB UI pasti kenal sama Bu Irma harusnya. Nah, kenapa gue mau bahas buku ini? Jadi buku ini termasuk salah satu yang disebut ya koleksi gue sih, buku koleksi gue. Dan beberapa anak Jawa dulu membelinya atau dapat karena di launchingnya pas zaman gue masih kuliah. Nah, buku ini ya seperti judulnya membahas tentang perkawinan Jawa, khususnya simbolisme yang ada di perkawinan Jawa. Nah, seperti yang lo tahu, di budaya Jawa itu banyak sekali simbol-simbolnya. Dari simbol di tarian, terus misalkan di keris-keris itu juga ada simbol-simbolnya tertentu, dan termasuk di upacara perkawinan atau pernikahan Jawa. Nah, buku ini lumayan tebel, dan sebenarnya buku ini tuh laporan penelitian yang dibukukan. Jadi buku ini tuh ngebahasnya secara kronologis banget. Jadi di bab 1 itu ada pendahuluan ya, tadi seperti yang gue bilang bahwa ini adalah penelitian yang dibukukan. Ada bab yang menjelaskan upacara pernikahan Jawa secara historisnya seperti apa, maknanya, terus simbol-simbol yang ada di dalamnya, karena judulnya simbolisme pernikahan Jawa atau perkawinan Jawa ya. Dan menurut gue, buat lu yang senang budaya Jawa gak harus mahasiswa sastra Jawa ya, siapapun itu orang awam juga yang suka dengan budaya Jawa, buku ini menjadi salah satu rekomendasi gue untuk lo koleksi. Kenapa? Karena membahas tentang pernikahan Jawa secara simbol-simbolnya itu akan memberikan pengetahuan baru kepada lu, dan juga memberikan wawasan ternyata dalam budaya Jawa setiap unsur di dalam pernikahan Jawa itu ada maknanya. Gue nggak tahu ya lu semua apakah peduli dengan simbol-simbol atau makna-makna dalam suatu kebudayaan, tapi perlu lo sadari bahwasanya budaya di Indonesia, khususnya budaya lokal, setiap halnya itu, setiap elemennya itu ada maksud dan tujuan, ada maknanya. Maknanya pastinya sebagai satu pembelajaran untuk generasi selanjutnya ataupun doa biasanya. Nah, kaitannya dengan ini dalam upacara pernikahan Jawa itu elemen-elemennya itu sebenarnya simbolisme dari doa juga kalau menurut gue pribadi ya. Bukunya cukup tebal, itu sekitar ada 200 halaman, tapi ya seru sih bacanya, walaupun mungkin karena ini akademik banget jadi mungkin akan bikin bosen kalau misalnya nggak kuat dengan baca-baca buku akademik. Satu hal yang harus gue garis bawahi dalam buku-buku yang berkarakter buku akademik atau buku penelitian, itu biasanya paragrafnya panjang-panjang bos. Jadi ya buat lu yang kayak gue nih minusnya tinggi, kuat-kuatin aja gitu. Gue nggak tahu ya apakah lu yang punya minus tinggi itu apakah sama semua seperti gue atau enggak, tapi gue sih kalau baca yang padat-padat ini cepet capek mata gue. Menariknya dia membahasnya secara struktural banget dan pelan-pelan sih ngejelasin satu ke satu segala macam ya, meskipun itu buat orang non Jawa mungkin ya lu butuh panduan buku lain untuk memahami buku ini, karena ya karakter itu tadi yang gue bilang, buku laporan akademik atau laporan penelitian tuh lo mesti ya sabar-sabar deh dengan istilah-istilahnya. Nah, kaitan dengan istilah, bagus ya buku ini banyak sekali istilah Jawa yang akhirnya dijelaskan di bagian glosari. Glosarinya itu bagian belakang lah. Jadi glosari itu apa? Kayak semacam, kalau gue sih ini gue nggak tahu ya terjemahan aslinya seperti apa glosari, tapi kalau gue menerjemahkan glosari kayak kamus kecil dalam buku gitu. Jadi lo nggak perlu lagi buka kamus buat memahami kata-kata atau istilah-istilah tertentu. Itu membantu menurut gue. Ditambah juga ada lampiran-lampirannya karena karakternya buku penelitian gitu. Lampiran-lampiran penjelasan-penjelasan tentang simbol-simbol atau tahapan interpretasinya lah. Overall sih buku ini oke lah buat lo cari, coba lo cari aja, mungkin masih ada gitu. Dan di sini juga ada gambar-gambar, ya gambar-gambar dalam elemen-elemen buku upacara Jawa ya, walaupun hitam putih ya. Jadi lo jangan berharap berwarna. Menarik sih buat bahan bacaan lo, apalagi kalau misalnya lo senang dengan budaya. Nah, buku-buku seperti ini sebenarnya akan sangat membantu lu, buat lu khususnya orang Jawa gitu, buat memaknai budaya lu sendiri.
Dan banyak sekali buku-buku yang seperti ini menurut gue tentang budaya lokal dari masing-masing yang ada di Indonesia ya, itu layak untuk dibaca buat orang awam. Kenapa? Karena kita itu harus kembali ke akar. Kita itu harus memahami budaya kita seperti apa. Jadi mungkin itu aja share gue kali ini. Buku ini worth it untuk lo koleksi. Jadi ini tampilannya, gue nggak tahu apakah tampilan masih seperti ini. Jadi itu aja. Kalau lo tertarik dengan konten-konten gue yang isinya mungkin literasi dan bukan hiburan yang ya lucu-lucu atau gimana prank-prank, gue nggak suka kayak gitu. Karena gue juga nggak mau sotoy juga. Jadi gue selalu membahas hal yang gue tahu. Dan kadang-kadang juga tentang literasi digital dikit, juga sastra Jawa. Karena gue alumni dari situ. Gue alumni sastra Jawa UI. Itu aja. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.